Bagaimana cara menumbuhkan dua tanaman pada satu tanaman? Secara bersamaan menumbuhkan mangga dan semangka. Pertama, perlu mengambil potongan dari pohon mangga yang sudah matang. Mengambil sepotong batang segar. Setelah batang diambil, sesuaikan dengan panjang yang diperlukan untuk penanaman. Buang bagian cabang yang berlebih. Selanjutnya, kita juga perlu menyiapkan satu buah pisang, satu butir telur, satu potongan lidah buaya dan satu semangka. Gunakan pisau kecil untuk mengupas kulit lidah buaya. Gunakan keahlian memotong untuk mencincang daging lidah buaya. Kemudian kerok dagingnya ke dalam mangkuk plastik yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya gunakan pisau kecil lagi untuk mengupas salah satu ujung batang mangga. Mengupas kulitnya dengan rapi. Dan melakukan kontak dekat antara kedua ujung batang mangga dan lidah buaya. Melakukan kontak yang intim. Kemudian siapkan selembar tisu bersih. Gunakan kuas untuk mengambil lidah buaya dari mangkuk. Oleskan di atas tisu. Selanjutnya, balut tisu di atas batang yang telah diupas kulitnya. Oleskan lapisan lidah buaya lagi padanya. Setelah melakukan semua ini, kamu bisa menyiapkan larutan nutrisi untuk hasil okulasi. Kamu menggunakan pisau kecil untuk mengupas kulit pisang. Kemudian cincang halus. Masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian pecahkan satu telur ke dalam mangkuk. Campurkan lidah buaya, telur, dan pisang. Aduk secara merata. Biarkan mereka tercampur dengan baik. Selanjutnya, kamu bisa mulai persiapan langkah berikutnya. Langkah ini membutuhkan sebuah pot dengan dasar berlubang. Tempatkan beberapa tanah di dasar pot. Kemudian letakkan semangka di atas tanah. Gunakan pisau kecil untuk menggali bagian atas semangka. Lubang yang ukurannya sama dengan batang. Kemudian masukkan cabang ke dalam lubang semangka. Biarkan permukaan yang dipotong menempel dengan sempurna. Selanjutnya, tambahkan tanah lagi ke dalam pot. Tuangkan larutan nutrisi yang telah disiapkan secara merata ke dalam tanah. Terakhir, taburkan lapisan tanah di atas larutan nutrisi. Tuangkan air secukupnya. Akhirnya, pindahkan hasil okulasi ke tempat yang sejuk dan berventilasi. Kita bisa menunggu pertumbuhan hasil okulasi. Setelah menunggu selama 20 hari yang panjang, ketika hasil okulasi muncul kembali di depan kita, kita bisa melihat cabang baru sudah tumbuh di batang, dan daun yang segar dan penuh kehidupan. Maka kita perlu memberinya. Melakukan langkah pemindahan selanjutnya. Pertama, sirami tanah yang dibudidayakan, agar tanah menjadi gembur, agar kita dapat mengambil tanaman dengan lebih baik. Kemudian kita bisa, dengan hati-hati menggali bibit dari tanah. Setelah menggali bibit, perlu mencuci akar bibit. Selama proses pencucian, kita dapat menemukan, bagian bawah batang sudah tumbuh banyak akar. Tampaknya pekerjaan budidaya sebelumnya sangat sukses. Sebelum melakukan pekerjaan pemindahan, kita perlu menyiapkan lingkungan tumbuh yang lebih besar, dan pot yang lebih besar. Tambahkan sedikit tanah di bagian bawah. Tentu saja dalam proses transplantasi, nutrisi juga sangat penting. Pertama, potong pisang dan masukkan ke dalam pot. Lakukan operasi yang sama dengan memotong lidah buaya dan kentang. Masukkan ke dalam pot. Terakhir, pecahkan satu telur ayam kampung. Pindahkan bibit ke dalam pot. Tambahkan tanah yang tepat ke dalam pot. Biarkan bibit tetap stabil di dalam pot. Tuangkan satu kaleng kola ke dalam pot. Biarkan kola meresap sepenuhnya ke dalam tanah. Tambahkan tanah lagi ke dalam pot. Dan ratakan tanah tersebut. Siram tanah dengan cukup air lagi. Kita bisa menunggu keajaiban terjadi. Setelah menunggu selama 45 hari, kita bisa menemukan pertumbuhan bibit juga sangat baik. Tentu saja selama periode menunggu, kita juga tidak lupa memberikan pemupukan dan menyiram bibit. Akhirnya setelah menunggu dengan panjang selama 3 bulan, ketika pohon buah muncul kembali di depan kita, bibit kecil itu telah menghasilkan banyak buah. Semangka dan mangga muncul bersamaan di sebuah pohon. Pekerjaan penanaman kali ini juga telah diselesaikan dengan sangat baik. Keberhasilan semangka dan mangga bukanlah kebetulan. Ini adalah sesuatu yang pasti. Di Asia Tenggara, hal seperti ini sangat umum terjadi. Bagaimanapun, teknik okulasi di Asia Tenggara sudah jauh lebih maju dibandingkan beberapa versi di dunia. Memahami dan menerima sains dengan cara yang baik. Kesadaran rasional tidak menyarankan semua orang untuk belajar. Tentu saja, video penanaman yang lengkap memang seperti ini. Jadi, para hadirin, apakah kalian sudah mengerti?